ke Masjidil Aqsa. Bisa kita bayangkan bagaimana mereka bisa melakukan penjagaan dari jarak jauh. Ya. Nah, pada saat itulah kita lihat kondisi benar-benar panik ya. Kalau kebetulan saya nongkrongin ya, memang update Palestina ini menjadi menu keseharian saya ya, bukan hanya pada saat penyerangan, ya tempatnya di sosmed saya itulah, jadi update-update per jam, per menit, yaitu kita tongkrongin lah, khususnya saya pribadi. Nah, pada saat itu suasana semakin mencekam. Jadi para murabitoh di dalam diserang, ya. Kemudian murabitin, ya, para pemuda, ya. Jadi kalau kita lihat yang resmi menjaga itu 550, nah ada pemuda-pemuda itu mereka yang punya KTP biru ya, nama yang dapat stempel Israel itu, ya, warga di sekitar situ. Nah, pada saat itu suasana sudah mencekam. Jadi ekstremis Yahudi itu datang dengan beringas, ya, dengan pentungan, dengan segala macam, dan tentaranya juga seperti itu. Suasana mencekam dan para murabitin juga dikepung ya, mereka tidak bisa melakukan apa-apa karena target mereka itu kan malam ya, malam tanggal 28 malam Ramadan. Nah, suasana mencekam itu dia terdengarlah ucapan-ucapan saudara-saudara kita di Al-Quds itu ya, dipublikasikan. Wahai umat Islam, kalian di mana? Bukankah ini masjid kalian? Yang Mi'raj di sini adalah nabi kalian. Bahkan kalau kita tahu di area 14 hektar itu 313 Rasul, 124.000 nabi itu sujud di area Al-Aqsa. Jadi di setiap injakan kaki ekstremis Yahudi dan tentara Yahudi itu ada sujud para nabi. Nah, ketika saat itulah kemudian umat tidak bersuara ya, bahkan pemerintah yang ada di tepi barat, otoritas Palestina yang Mahmud Abbas itu juga tidak reaksi. Dan kita lihat negara-negara Arab ya yang jaraknya begitu dekat juga tidak bereaksi ya. Jadi yang sebetulnya harus juga mendapatkan perhatian, Gaza itu yang di situ ada kekuatan yang mengancam. Kalau kalian tidak mundur, teratur ya di area Al-Aqsa itu, kami akan melakukan penyerangan. Jadi semacam ancaman ya, itu di jam 5:30 ya. Nah, ternyata ancaman itu nggak main-main ya dari Gaza itu. Nah, mereka cukup panik ya pada saat itu, kemudian mundur tuh teratur. Gitu. Ancaman itu ternyata ditakuti juga. Tetapi ini ternyata strategi saja, gitu. Strategi dan kalimat talbiyah ya, orang yang dikepung tadi itu sudah bisa keluar semua dengan takbir ya, segala macam, sujud syukur ya. Jadi memang kadar kecintaan para penjaga Al-Aqsa ini dahsyat banget ya. Itu bisa mengalahkan rumahnya ya, suaminya, anak-anaknya. Bahkan anak-anak, bapak-bapak itu kalau mereka dijauhkan dari Masjid Al-Aqsa itu kayak kehilangan yang luar biasa. Jadi kalau seorang bapak ya, para murabitin itu sampai menangis sesenggukan ya, itu pertanda penjagaan Masjid Al-Aqsa itu bagi mereka, bahasa mereka begini, cuma kami yang bisa menjaga kamu gitu ya. Kalau kami saja dipisahkan, siapa yang menjaga kamu gitu. Makanya pada saat setiap mereka sujud itu ada karikatur gitu ya, mereka sujud gitu ya, itu seolah-olah tangan dari bumi gitu ya, memeluk gitu. Bahwa itu seolah-olah Gaza Al-Aqsa sedang memeluk para murabitin dan murabitah. Nah, ternyata itu hanya selang Ba'da Isya itu terjadi penyerangan 2 kali lipat dari pagi hari itu. Jadi membabi buta ya, tembakan, bahkan rumah-rumah, bahkan pohon-pohon di sekitar Al-Quds itu terbakar. Nah, ternyata bukan hanya area Al-Aqsa, mereka bagi tugas gitu. Jadi mereka melakukan penyerangan yang membabi buta di Gaza. Ya, kita tahu bahwa Gaza itu tanpa diserang pun sudah menderita dengan dengan blokade yang sudah 15 tahun ya, jatah listrik hanya 4 sampai 6 jam per hari. Kemudian angka kemiskinan 57% ya, dan satu-satu pintu itu adanya hanya satu, itu pun sulit sekali untuk keluar masuk Gaza, Mesir ke Gaza. Nah, ternyata itu membabi buta ya, penyerangan itu ya, ini bumi jihad gitu ya, ketika mereka melakukan penyerangan, kita pun melakukan penyerangan. Nah, penyerangan itulah yang akhirnya
melakukan suasana kekagetan ya. Kalau kita baca di berita itu, penyerangan dari Gaza ini mereka nggak nyangka gitu. Yang biasanya roket itu hanya mampu menahan 40 roket ya sekali serangan, sementara dari Gaza itu 200 roket sekali serangan gitu. Nah, pada saat itulah mereka kelabakan ya, tidak menyangka poranda di Tel Aviv dan segala macam hal, tetapi tidak berimbang juga dengan penderitaan yang dialami saudara-saudara kita di Gaza ya. Jadi ada sekitar 280 syuhada, kemudian hampir 1.500, sekarang bertambah terus nih yang luka parah dan yang syahid 1.500 ya, belum lagi infrastruktur, rumah, sekolah semua hancur rata. Kalau kita mau gambarkan daerah Gaza itu separuh Jakarta ya, karena saya 3 kali masuk ke sana dan itu luar biasa ya tanpa diserang pun. Jadi memang sudah seperti kota mati kita lihat. Nah, tapi lagi-lagi Allah selalu memberikan kemenangan kepada saudara-saudara kita yang ada di Gaza. 2009 ya, ketika saya tidak berhasil masuk ke Gaza bersama almarhum Ustazah Yoyo, itu sudah diblokade, diserang pula. Mereka yang mulai menyerang, mereka yang mengibarkan bendera putih Israel. Itu makanya disebut dengan perang Furqan ya. Kemudian 2012 itu disebut dengan Hijar atau Sijil ya. Perang yang itu 2012 itu Dr. Mursi sudah memimpin. Jadi dia ingin tes case apakah ada pengaruhnya orang bertetangga dengan orang yang membela Palestina. Pengaruhnya ada. Lobi-lobi dilakukan oleh Dr. Mursi almarhum syahid ya. Hanya 8 hari diserang. Jadi mereka yang menyerang penjajah, mereka juga yang mengibarkan bendera putih. Nah, puncak penyerangan itu di Asfumaku di 2014. Itu saya posisi sudah ada di Mesir tapi tidak bisa berhasil masuk waktu itu. Nah, ini genosida. Jadi ada seorang namanya Haja Aziza ya, dia usia 73 tahun, berhasil menghafal Al-Qur'an, di wisuda hafal 30 juz Al-Qur'an. 2 pekan setelah itu dia dibom. Ya, jadi hancur tubuhnya. Nah, ini cita-cita yang indah ya di akhir hidup kita ya. Beliau dalam waktu 2 pekan memperoleh 2 sertifikat hafizah syahadah ya. Nah, ini adalah cita-cita kita di akhir hidup kita ya. Nah, itu 51 hari. Kemenangan belum turun gitu ya. Kenapa? Mesir dikudeta, kemudian semuanya sibuk dengan apa? Dengan dunia Islam sibuk ya, Suriah, Rohingya. Langsung habis yang tadi ya? Terjadi Arab Spring lah kita lihat. Oh, enggak, ibu ini yang diapain? Nah, pada saat itulah kita lihat Allah memberikan kemenangan. Nah, yang kemarin 11 hari itu nggak sampai 11 hari, 6 hari mereka sudah kocar-kacir, lobi-lobi lah terhadap Mesir. Jadi 6 hari itu sebetulnya udah kalah mengibarkan bendera, baru diumumkan di hari ke-11 gitu ya. Kemenangan sementara ini itu bagi warga Gaza, warga Palestina dan orang-orang yang membersamai perjuangan seperti kita ini, itu adalah untuk istirahat sejenak. Karena kemenangan yang sesungguhnya itu adalah kita harus bisa mengembalikan peta Palestina 78%. 78% itu harus kembali ke tangan umat Islam. Nah, dan kita tahu ini adalah kronologis. Jadi mereka tidak akan pernah berhenti untuk melakukan program Yahudisasi. Program Yahudisasi yang mereka lakukan, yang pertama adalah Donald Trump mengumumkan Al-Quds ibu kota Israel. Ini sebetulnya penghinaan buat umat Islam. Karena Al-Quds ibu kota Palestina itulah akidah. Yang kedua, 2 pekan setelah itu mereka memindahkan kedutaan Amerika yang ada di Tel Aviv itu ke masjid, ke area Al-Quds yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dilaunching oleh Donald Trump dan anak. Berarti ini adalah penodaan kubro begitu. Yang ketiga ya, kita lihat yang ketiga itu mereka mengadakan deal of century ya. Deal of century itu kita lihat deal of century ini tujuannya adalah kemanusiaan banget tuh di publik gitu, karena akan memberikan bantuan 50 miliar dolar kepada Palestina dan negara-negara Arab ya pada saat itu. Tujuannya ini adalah sebetulnya
etalase untuk mengosongkan wilayah Al-Quds. Jadi mereka ingin mengokohkan yang ada 7 juta lebih penduduk Palestina yang terusir pada peristiwa Nakbah, ya, itu dikokohkan, nggak ada peluang untuk balik ke kampung. Hanya negara Palestina. Di seluruh dunia itu hanya negara Palestina yang tidak ada izin untuk bisa balik ke tanah airnya. Yang kedua, bagaimana yang tersisa ini di Al-Quds, makanya ada aneksasi tepi barat, ya, kemudian ada penyiksaan di penjara, ada blokade yang tiada hentinya. Ini adalah kesepakatan sepihak. Jadi mereka seolah-olah ingin menyelesaikan konflik yang ada di Palestina dengan Israel, tetapi di balik itu adalah ada akal bulusnya bahwa Gaza akan dibuka blokade, akan dicakepin, infrastruktur dirapikan, bandara dibuat, dan diperluas sampai Sinai. Tapi dengan syarat Al-Quds bersama Al-Aqsa itu milik Yahudi. Inilah yang dilakukan perlawanan. Dan yang terakhir adalah normalisasi. Mereka tidak kuat menghadapi militansi daripada keluarga-keluarga orang-orang yang ada di Gaza. 3 juta di Gaza, 2 juta di Gaza, 3 juta di Al-Quds dan tepi barat. Berbagai macam upaya dengan hidup dengan segala keterbatasan menunjukkan izzah, ya, fisiknya itu. Harusnya para murabito, anak-anak, tidak ada di garda terdepan. Tugas anak-anak adalah belajar, menghafal Al-Quran. Mereka berjuang dengan pendidikan. Ibu-ibu mendidik anak-anaknya. Tetapi ketika posisi ini tidak kosong, tidak diisi oleh para pemimpin-pemimpin dunia Islam, mereka yang memiliki jabatan, mereka yang memiliki politis, ya, itu orang-orang yang harusnya ada di rumah itu harus keluar rumah. Maka posisi anak-anak dan perempuan di Palestina itu disebut dengan rujulah. Rujulah. Yang dia mengambil posisi yang itu sebetulnya posisi negara-negara Arab, begitu. Nah, normalisasi mungkin kita nggak ngeh. Normalisasi itu adalah mereka tidak berhasil menghadapi fisik warga Palestina yang terus istiqomah dan teguh setia berjuang mewakili fisik 1,5 miliar umat Islam. Mereka mendekati petinggi-petinggi negara-negara Arab, dan yang sudah mengadakan transaksi hubungan bersahabat dengan penjajah, Saudi, Mesir, Bahrain, ya, Sudan, kemudian Emirat. Dan yang kita berdoa mudah-mudahan ini sudah ada cikal bakalnya ke Indonesia. Nah, jadi kita lihat warga Gaza dan Palestina ini dia hanya berkoalisi dengan umat, dengan umat. Nah, jadi ketika kita bicara soal Palestina itu adalah berjuang membebaskan Al-Aqsa, berjuang membebaskan tanah wakaf Palestina, begitu ya. Jadi ini yang kita harapkan. Dan yang terakhir, apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama bagi kita adalah, ini adalah kewajiban personal. Allah akan bertanya, di mana kalian saat Palestina terluka? Jadi kewajiban untuk membebaskan Palestina itu adalah kewajiban personal, bukan kewajiban lembaga. Allah akan tanya, apa yang sudah kamu lakukan? Yang pertama adalah kita harus melakukan edukasi kepalestinaan diri kita sendiri. Kita sudah paham belum sih kodoya Palestina? Karena semua ulama sudah menyepakati bahwa persoalan Palestina ada persoalan umat Islam seluruh dunia, persoalan utama. Kita nggak akan peduli, kita nggak akan care kalau kita tidak paham. Sebagaimana kita mengenal teman-teman kita yang ada di grup Salimah DKI misalnya. Nah, itu pemahaman. Setelah kita memahami urusan Palestina ini, kita harus mentransfer pemahaman kita kepada keluarga kita, kepada masyarakat kita, sampai umat ini melihat bahwa mengurusi Palestina itu sama saja menjalankan kewajiban sholat, kewajiban membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, kewajiban menyukseskan program-program kita di Salimah. Selama umat belum memposisikan bahwa mengurusi Palestina adalah sama menjalankan kewajiban seperti kewajiban sholat, kewajiban membaca Al-Quran, ya, dan kewajiban dakwah di dalam negeri, selama itulah umat tidak akan Allah tidak akan menurunkan kemenangan. Karena target Allah menurunkan kemenangan itu adalah bahwa yang memerdekakan Palestina dalam hadis dikatakan al-muslimun, bukan Palestiniun, ya. Jadi kita lihat kepedulian itu dengan edukasi, menyebarluaskan. Jadi kalau anak-anak kita tanya tentang Masjidil Haram, sudah hafal karena edukasi yang terus-menerus. Ada manasik haji yang kita lihat. Nah, kita harus membuat program. Tidak ada satu anak kita yang tidak memahami tentang area Al-Aqsa.
Jangan-jangan kita sendiri nggak tahu yang namanya Masjidil Aqsa. Orang masih menganggap bahwa yang namanya Masjidil Aqsa itu adalah Qubatus Sakhra. Kemudian yang mengatakan Masjidil Aqsa itu adalah Kibli, Marwani. Padahal yang dikatakan Masjidil Aqsa itulah seluruh area Al-Aqsa yang 14 hektar. Itulah yang disebut dengan Palestina. Gitu. Saya pikir ini, dan yang berikutnya adalah tentu donasi, ya. Tetapi orang tidak akan pernah bergerak untuk menggalang dana, ya, untuk donasi kalau dia belum paham. Jadi memahamkan umat ini dari pendekatan akidah, dari pendekatan kemanusiaan. Ketika dia belum memahami ini, maka dia menganggap orang-orang Palestina itulah duafa. Padahal keduafaan banyaknya janda, yatim, infrastruktur hancur, mirip seperti bencana yang kita alami. Mereka semua penderitaan yang dialami itu diciptakan oleh penjajah. Mereka mengatakan, kami bangsa terhormat, kami bukan duafa, orang-orang Palestina itu. Kami adalah negeri yang dijajah, ketika kemerdekaan itu sudah diberikan kepada kami adalah orang-orang yang tidak membutuhkan bantuan. Jadi kalau bantuan yang kita himpun adalah, ini dimaksud adalah kita menghimpun bantuan ini adalah agar mereka tetap teguh. Karena mereka tidak ada waktu lagi, bahkan semua ditutup pintu-pintu pemberdayaan ekonomi. Mereka tugasnya adalah di garda terdepan. Rumah mereka dihancurkan, 1,5 miliar umat Islam harus membangunkan. Yang diamputasi, kita harus siapkan kursi roda. Karena mereka selalu mengatakan, kalian para penjajah bisa menghancurkan rumah kami, bisa memadamkan listrik kami, bisa, dia katakan, tetapi kalian tidak akan pernah bisa menghancurkan dan memadamkan semangat dan tekad kami untuk membebaskan masjidnya umat Islam. Untuk memerdekakan tanah wakaf umat Islam. Ketika mereka diborgol, ada yang diamputasi, mereka mengatakan, kalian hanya bisa memborgol fisik kami, tapi tidak akan pernah bisa memborgol jiwa dan semangat kami. Yang cacat, sampai saya update hari kemarin atau semalam, ya, yang cacat itu di sosial media, saya bertemu langsung. Mereka mengatakan, separuh tubuh kami selalu berharap sudah ada di surganya Allah. Masih ada separuh tubuh kami yang akan kami pertaruhkan untuk menjaga harga diri umat Islam, mengembalikan 78% tanah umat Islam, dan membersihkan tidak ada satu penista di area Al-Aqsa. Dan mereka mengatakan, kami tidak perlu dikasihani yang cacat-cacat itu. Karena bagi kami, yang dikatakan cacat, itu bukan cacat fisik. Bagi kami, yang dikatakan cacat itu adalah cacat jiwa, dikasih kesempurnaan fisik, tapi absen dalam membebaskan Al-Aqsa dan Palestina. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, karena saya harus ngisi lagi di Zoom yang lain. Mohon maaf Ibu Dr. Lia. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata matahari.